Kita masuk ke materi mengenai tata hukum. Ya, hukum perlu ditata. Penataan hukum tersebut dikenal sebagai tata hukum. Apa itu tata hukum? Lantas apa yang dimaksud dengan tata hukum? Ya, secara bahasa atau secara etimologi, tata berarti aturan, susunan, cara menyusun, atau sistem. Istilah tata hukum ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtsorde. Maka di Indonesia dikenal tata hukum karena menerjemahkan istilah rechtsorde di dalam bahasa Belanda. Apa artinya? Rechtsorde ini diterjemahkan sebagai susunan hukum atau yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Nah, tetapi lazimnya istilah rechtsorde ini diterjemahkan dengan istilah tata hukum. Tata hukum berarti juga menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat. Memang ada banyak definisi mengenai tata hukum, tidak perlu saya sampaikan satu persatu, tetapi definisi singkatnya adalah tata hukum merupakan susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa, sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Jadi ini tata hukum. Dari susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum, di mana aturan-aturan hukum tersebut tertata sedemikian rupa, karena sudah tertata sedemikian rupa itulah orang akan mudah menemukannya bila suatu saat ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Ini pengertian singkat tentang tata hukum. Jadi sekali lagi, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum, di mana aturan-aturan hukum itu tertata sedemikian rupa, sehingga orang menjadi mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Jadi fungsi dari tata hukum itu adalah agar orang bisa mudah menemukan bila suatu ketika ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi. Ini terkait dengan definisi dari tata hukum. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan, ada istilah ius constitutum, ada istilah ius constituendum. Dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu dan tempat tertentu, atau hukum yang berlaku saat ini. Dan itu disebut sebagai hukum positif atau ius constitutum. Sementara ada pula hukum yang belum berlaku, tetapi hukum itu sudah dicita-citakan. Karena belum berlaku dan masih dalam alam idealita, maka hukum tersebut belum membawa akibat hukum apapun. Jadi kalau hukum itu dilanggar, tidak menimbulkan akibat apapun. Itulah yang disebut sebagai ius constituendum, atau hukum yang dicita-citakan, bisa juga disebut sebagai hukum yang baru akan berlaku di kemudian hari, yang tentunya hukum itu belum membawa akibat hukum apapun. Karena apa? Belum diberlakukan. Ini ius constitutum dan ius constituendum. KUHP itu ius constitutum. Rancangan KUHP itu ius constituendum. Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu namanya ius constituendum.
Jadi kalau masih dalam bentuk rancangan, berarti adalah hukum yang masih dicita-citakan, yang baru akan berlaku di kemudian hari. Tapi kalau ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini, sehingga membawa akibat hukum bagi suatu peristiwa tertentu. Ini ada istilah ius constitutum dan ius constituendum. Hukum pidana Islam belum berlaku di Indonesia kecuali sebagian berlaku di Nanggro Aceh, Darussalam. Maka hukum pidana Islam masih menjadi ius constitutum. Munakahat atau hukum perkawinan dalam Islam. Mohon maaf, tadi ius constituendum, hukum yang baru akan berlaku untuk hukum pidana Islam atau jinayat. Sementara hukum perkawinan dalam Islam atau munakahat, bagi orang Islam yang mau menikah, maka menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam. Berarti hukum perkawinan Islam itu sudah menjadi ius constitutum atau hukum yang berlaku saat ini di Indonesia atau disebut sebagai hukum positif. Nah, apa itu tata hukum Indonesia? Tentunya setiap bangsa punya tata hukum sendiri. Demikian juga bangsa Indonesia yang memiliki tata hukum Indonesia. Apa pengertian tata hukum Indonesia? Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Kenapa antara satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menentukan? Karena semuanya itu masih dalam satu lingkup sistem hukum atau tata hukum yang berlaku di Indonesia atau tata hukum nasional Indonesia. Makanya antara satu aturan dengan aturan yang lain tidak bisa dipisahkan secara ketat karena semua aturan yang berlaku itu masuk dalam lingkup tata hukum nasional Indonesia. Jadi sekali lagi, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Sekali lagi, karena aturan-aturan itu masih dalam satu lingkup tata hukum nasional Indonesia, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, melainkan aturan-aturan itu saling berhubungan dan saling menentukan. Ini tata hukum Indonesia. Jadi diatur juga di sana ada hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Misalnya yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada TAP MPR. Di bawahnya ada Undang-Undang garis miring Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Di bawahnya ada peraturan pemerintah dan seterusnya. Nah, peraturan yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kenapa? Karena itu bersifat hierarki. Maka kalau ada undang-undang atau perpu yang oleh seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut Mahkamah Konstitusi, beberapa atau ketentuan dalam undang-undang atau perpu tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan dibatalkan. Yaitu misalnya terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang itu merupakan bagian dari tata hukum. Nah, ini contoh kenapa antara satu aturan dengan aturan yang lain itu saling berkaitan
satu sama lain. Misalnya ya, hukum pidana material dengan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana material itu sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi isinya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian, kalau hukum pidana formil atau hukum acara pidana, isinya adalah bagaimana tata cara penegakan hukum pidana material. Hukum pidana material itu isinya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan pelanggarnya diancam dengan pidana. Contoh, pasal 338. Barang siapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan. Itu perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara hukum pidana formil isinya adalah tata cara penegakan hukum pidana material. Jadi kalau ada orang yang membunuh, tata cara memproses pelakunya itu bagaimana? Maka itu diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Oh, pelakunya harus ditangkap. Syarat-syarat penangkapan itu apa? Oh, penyidik harus menunjukkan surat perintah melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tangkap tangan, dan seterusnya. Kemudian setelah ditangkap bagaimana? Penangkapan itu paling lama 1 kali 24 jam. Maka harus ditentukan statusnya orang yang ditangkap itu menjadi tersangka atau tidak. Kalau sebelum 1 kali 24 jam ditetapkan sebagai tersangka, maka tersangka itu bisa dilakukan penahanan dan seterusnya sampai pemeriksaan di pengadilan dan hakim memutus perkara. Itu hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, di dalam penegakannya, antara hukum pidana material dengan hukum pidana formil itu tidak bisa dipisahkan. Ketika tidak ada hukum acara pidana, ada orang membunuh, ada orang mencuri, itu semua diapakan? Tidak ada tata caranya di dalam hukum pidana material, adanya di dalam hukum pidana formil. Nah, norma-norma larangannya memang ada dalam hukum pidana material, tapi prosedur penegakannya diatur dalam hukum pidana formil. Tadi kalau hukum pidana material, sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau hukum pidana formil, sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Karena dua-duanya masih dalam satu sistem hukum nasional Indonesia, maka dua-duanya itu tidak bisa saling dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian misalnya, hukum pidana dengan hukum administrasi negara. Dalam beberapa kasus harus dihubungkan. Misalnya, salah satu tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat berupa kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Di dalam hukum pidana tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai abuse of power, penyalahgunaan wewenang dari pejabat. Oleh karenanya maka harus merujuk kepada hukum administrasi negara yang di dalamnya secara memadai ada penjelasan mengenai penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Maka ketika memahami abuse of power atau penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari penjelasan penyalahgunaan wewenang yang ada di dalam hukum administrasi negara. Nah, khususnya kalau terkait dengan ini ada di dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini contoh bahwa antara satu aturan dengan aturan yang lain itu saling berhubungan dan tidak terpisahkan karena masih dalam satu tata hukum nasional Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke berlakunya tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia berlaku sejak proklamasi kemerdekaan.
yaitu 17 Agustus 1945. Karena sejak 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan sebagai negara merdeka, maka sejak saat itu pula lah Indonesia memiliki tata hukum Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, maka belum ada tata hukum Indonesia karena belum ada negara Indonesia. Ya, proklamasi kemerdekaan memberi pesan dua hal. Pertama, negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri. Kedua, sejak saat itu pula, bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri. Jadi karena sudah memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, konsekuensinya maka menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yang baru, yaitu tata hukum Indonesia. Karena sebelum Indonesia merdeka, hukum yang berlaku itu tergantung dari hukum yang diberlakukan oleh penjajah. Nah, sejak proklamasi itulah konsekuensi dari sudah berdirinya negara Republik Indonesia, maka sejak saat itu pula sudah menentukan dan melaksanakan hukumnya secara mandiri. Ya, hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yang baru, yaitu tata hukum Indonesia. Ya, bagaimana status norma hukum sebelum proklamasi? Kan tidak mungkin, begitu proklamasi semua hukum itu sudah baru menggantikan hukum kolonial. Tidak mungkin. Nah, dengan proklamasi itu, Indonesia dinyatakan memiliki tata hukum sendiri memang. Jadi tidak perlu dicari dasar hukum dari tata hukum sebelumnya itu apa. Tidak perlu. Begitu proklamasi, berarti yang sudah memiliki tata hukum sendiri, yaitu tata hukum Indonesia. Nah, lantas bagaimana aturan-aturan hukum yang ada sebelum proklamasi? Sepanjang tidak diatur dalam aturan tata hukum Indonesia yang terbaru, maka masih dinilai berlaku. Jadi kalau belum diubah dengan yang baru, maka aturan-aturan yang berlaku sebelum kemerdekaan tetap dinyatakan berlaku. Apa tujuannya? Kondisi ini semata-mata dimaksudkan agar tidak terjadi vakum atau kekosongan hukum. Sebab kalau tidak, begitu proklamasi, kemudian aturan-aturan sebelum kemerdekaan dianggap tidak berlaku, maka akan banyak terjadi kekosongan hukum atau vakum. Karena tidak mungkin Indonesia sudah siap dengan aturan-aturan hukum baru untuk semua aspek. Oleh karenanya maka aturan-aturan hukum yang berlaku sebelum Indonesia merdeka itu tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum ada aturan-aturan yang baru. Ya, catatan penting dari aturan-aturan lama adalah sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat proklamasi. Jadi yang penting aturan-aturan yang lama tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat dari proklamasi. Kenapa? Karena ada aturan-aturan tertentu yang masih memposisikan Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Kalau ada aturan yang demikian, maka otomatis dianggap tidak berlaku karena bertentangan dengan jiwa dan semangat proklamasi. Dasar aturan tersebut adalah bunyi pesan dalam proklamasi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan hal itu juga ditemukan aturan peralihan. Apa bunyi aturan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Ya. Pasal 2, aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 berbunyi,
segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Jadi badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Jadi ketika Indonesia proklamasi kemerdekaan, kalau badan negara atau peraturan itu masih ada, maka masih langsung berlaku. Nah, ada syaratnya, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi sepanjang belum ada aturan yang baru. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, tanggal 10 Oktober 45, Presiden mengeluarkan peraturan nomor 2. Pak hilang Apa suara. isinya? Untuk Hilang Pak ketertiban suaranya. masyarakat. Pak ulang Pak, nggak ada suaranya tadi. Iya Pak, tadi nggak ada suaranya. Nah, pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku tanggal 18 Agustus 45 menyatakan segala badan negara, jadi sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada badan negara. Dan peraturan yang ada juga sebelum Indonesia merdeka sudah ada peraturan pada masa kolonial. Masih langsung berlaku. Jadi badan yang ada, peraturan yang ada langsung masih berlaku. Syaratnya selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi sebelum ada badan yang baru, sebelum ada peraturan yang baru, maka badan dan peraturan yang ada pada masa kolonial atau sebelum kemerdekaan Indonesia masih dianggap berlaku atau dinyatakan berlaku. Nah, untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, tanggal 10 Oktober 45, Presiden mengeluarkan peraturan nomor 2. Apa isinya? Untuk ketertiban masyarakat berdasar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 2, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut. Ini pasal 1 dari peraturan nomor 2. Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku. Tadi syaratnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Artinya apa? Sebelum ada yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka peraturan-peraturan dan badan-badan yang ada sebelum Indonesia merdeka masih dinyatakan berlaku. Di pasal 2 disebutkan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini terkait dengan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat dengan peraturan nomor 2 yang dikeluarkan oleh Presiden tanggal 10 Oktober 1945. Jadi intinya segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka maka masih dianggap berlaku sebelum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar atau asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.